Salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini saya akan membuat sebuah video tentang refleksi pendidikan Ki Hajar Dewantara setelah kita mempelajari modul 1.1. Tentunya ini akan memberikan sebuah inspirasi besar bagi saya sendiri. Maka oleh karena itu saya akan refleksikan dalam sebuah video berikut ini. Untuk menjawab pertanyaan yang pertama tentang apa yang saya percayai tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Pada awalnya, sebelum saya menjadi calon guru penggerak, bahwa murid adalah merupakan bagi saya sebagai subjek. Jadi kita memperlakukan murid seperti apapun, teman. Padahal ini hal yang sangat bertentangan dengan pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, tentunya dalam pembelajaran pun masih bersifat apa adanya, kemudian minim daripada metode, minim dari media, ya. Tentunya hal seperti ini masih bersifat klasik dalam pembelajaran pendidikan sebelum saya mempelajari modul 1 dan memang guru banyak berperan sekali, ya. Jadi guru yang banyak, hampir 80% berperan dalam KBM, ya. Artinya apa? Apapun guru semuanya tidak memberikan kesempatan pada siswa untuk mengeksplor daripada pembelajaran tersebut, ya. Itulah yang kami alami dalam pembelajaran sebelum kami mengikuti mempelajari modul 1.1 sebelum menjadi calon guru penggerak. Baik, yang kedua, pertanyaan dari yang kedua adalah hal yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini. Tentunya saya sangat beruntung sekali melalui seleksi saya bisa menjadi calon guru penggerak, sehingga saya bisa lebih belajar, mendapatkan pengalaman, termasuk saya bisa mempelajari modul 1 tentang refleksi mengenai pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, tentunya ini akan membuat sebuah perubahan yang sangat besar. Yang awalnya siswa sebagai subjek, sebagai objek, gitu kan, daripada kita. Karena jadikan siswa itu adalah suatu hal yang sangat bermartabat, mempunyai derajat yang tinggi, karena apa yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu menghamba kepada siswa. Artinya apa? Siswa mempunyai peran yang sangat penting di dalam pendidikan, karena kalau tanpa ada siswa tentunya tidak akan ada guru dan pendidikan pun tidak akan tercapai. Oleh karena itu kita tahu bahwa siswa itu mempunyai kodrat dari Yang Maha Kuasa dengan intelektualnya, dengan akalnya. Dia mempunyai minat bakat yang harus kita gali karena ekspor, sehingga minat dan bakat yang tertanam dalam siswa, guru sebagai fasilitator mengembangkan dan menuntun minat dan bakat tersebut untuk ke arah yang lebih baik, tentunya dengan melalui pendidikan dan pembelajaran. Nah, hal inilah yang perlu kita sampaikan. Kalau sebelum mungkin mempelajari modul 1 ini, kita guru berpusat pendidikan itu pembelajaran berpusat kepada guru atau teacher center. Tapi sekarang alhamdulillah kita berubah. Pendidikan itu harus berpusat kepada siswa atau disebut dengan student center. Inilah hal-hal yang baru yang perlu kita tumbuhkan kembali di dalam diri saja. Begitu juga dengan pembelajaran. Tentunya banyak metode, banyak media yang harus kita lakukan kepada siswa. Dan salah satunya adalah kodrat alam. Jadikan alam ini sebagai laboratorium dalam pembelajaran. Jadikan alam ini sebagai media dalam pembelajaran. Maka kita jadikan lingkungan sekolah adalah merupakan tempat yang asik. Lingkungan sekolah adalah tempat di mana untuk menjadi laboratorium dalam pembelajaran. Sehingga kita dapat mengeksplor minat, bakat, sehingga menjadikan murid-murid kita menjadi murid yang mempunyai kreatif dan inovatif, termasuk gurunya juga akan menjadi guru yang inovatif dan kreatif, sehingga mendapatkan sebuah perubahan yang lebih baik dalam pendidikan kita.
yang tentunya kita melihat bahwa pendidikan zaman Belanda itu hanya pendidikan yang bersifat kekuasaan, dikekang dan sebagainya. Maka setelah saya mempelajari demikian, bahwa kita memberikan suatu pendidikan yang bebas kepada siswa. Kemudian pertanyaan yang ketiga yang mesti saya terapkan adalah diantaranya, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, tentunya bagaimana kita pembelajaran itu yang harus kita lakukan adalah guru sebagai fasilitator, tentunya adalah pembelajaran ke arah yang fokus kepada siswa, apa disebut dengan student learning. Nah, kemudian kita menjadikan kelas itu adalah merupakan sebuah ruangan yang dimana ruangan itu adalah merupakan ruangan yang nyaman untuk pembelajaran, dan tentunya kita akan memberikan kebebasan kepada para siswa kita untuk berekspresi, untuk menggali bakat-bakat mereka, supaya betul-betul pembelajaran itu adalah pembelajaran yang merdeka bagi mereka. Dan tentunya kita pun akan menerapkan tentang media-media pembelajaran di mana apa yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan berhamba kepada murid, artinya kita jadikan murid betul-betul adalah manusia, orang yang sangat bermartabat untuk memanusiakan dia. Supaya apa? Pembelajaran yang terjadi di dalam kelas adalah meaningful learning, adalah pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran yang asik, tentunya dengan beberapa metode seperti tadi dikatakan oleh instruktur, adalah salah satunya melalui metode life skill, bagaimana kita menerapkan tentang hal-hal kemandirian yang ada di dalam diri siswa. Kemudian juga kita menerapkan tentang pembelajaran selain meaningful learning adalah pembelajaran yang menyenangkan melalui game, melalui permainan-permainan, sehingga pembelajaran itu mengasihkan bagi siswa. Yang terpenting adalah tujuan pembelajaran dapat kita capai sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Itulah mungkin perencanaan yang saya akan terapkan di sekolah atau di kelas yang saya tempat mengajar. Demikianlah, itulah mengenai kesimpulan dari reflektif modul 1 ya. Ini adalah merupakan koneksi antar materi. Semoga apa yang saya sampaikan ini adalah memberikan manfaat bagi saya dan orang lain, sehingga kita mampu merubah pendidikan yang klasik menjadi pendidikan yang modern, yang tadinya pendidikan berpusat kepada guru atau teacher center. Dalam saat ini kita akan merubah pendidikan ke arah siswa, atau berfokus kepada siswa yang disebut dengan learning student atau student circle, sehingga betul-betul ini bisa membuka suatu kebebasan, dan tentunya kita berharap tujuan pendidikan kita akan tercapai. Demikian, salam bahagia. Assalamualaikum.